Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Nguli Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Ritual Terakhir Penukaran Jiwa. Cerita kali ini memasuki part yang kedua yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih ditulis oleh Manafila. Dan nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Jika kamu membaca ini, berarti aku benar-benar sudah mati. Saat kamu datang ke rumahku dan berkata tentang kematianku, awalnya aku tidak mempercayainya, karena ini terlihat seperti bualan belaka. Tapi setelah pulang dari makam Martin, aku mengalami beberapa hal yang sangat janggal. Setiap langkah kakiku selalu terasa sedang diiringi langkah seseorang. Aku gak tahu harus cerita ini atau enggak. Bingung harus cerita sama siapa. Aku sangat takut, tapi aku masih penuh keraguan dan benar-benar ingin memastikan itu. Saat aku menulis ini, aku merasa ada yang sedang mengawasiku dari luar. Mungkin benar kamu diberikan kemampuan ini karena ada maksud tertentu. Dan yang perlu kamu tahu, ada seseorang yang benar-benar melihatku tajam saat aku berjalan dari kuburan ke rumah Martin. Dan aku yakin itu benar-benar orang, bukan hantu, apalagi malaikat. Benar-benar seorang perempuan yang mengenakan pakaian serba hijau. Ia seperti sedang menatapku dan mengucapkan sesuatu layaknya mantra-mantra tertentu. Ya, aku benar-benar tidak tahu apakah itu mantra atau apapun itu. Tapi aku merasakan tatapan itu seperti ingin menikamku. Dan mungkin itu ada hubungannya dengan kecelakaan itu dan semua yang telah kita lalui. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah siap menerima akibat dari semua ini. Maaf aku sempat tidak mempercayaimu. Maaf atas kejadian di rumahku. Kamu tetap sahabat terbaikku, Sheila. Aku menangis. Hatiku sangat-sangat tercekik. Dia pasti menulis ini karena aku tidak mengangkat teleponnya. Bodoh. Aku tidak pantas kamu sebut sahabat. Gumamku seraya menangis menggigit bibirku. Aku menangis kemudian benar-benar berlangsung lama hingga mataku ini sembab. Aku mengingat dan juga menyadari sesuatu. Perempuan baju hijau, pikirku. Aku mencoba mengingat-ingat kembali. Benar, mungkin itu sama persis dengan apa yang aku lihat di jalan tadi dan di bayanganku saat masa kecil Rudy. Apa maksud semua ini? Kenapa ada Rudy dalam mimpi itu? Di mana aku? Apa ini mimpi? Tiba-tiba ada seorang wanita yang berdiri di sampingku. Kamu tidak sedang bermimpi. Orang sepertimu tidak akan bisa membedakan mimpi dan juga kenyataan. Kamu siapa? Kenapa kamu? Kata-kataku terhenti saat aku melihat wanita tadi menghilang. Tiba-tiba ada yang menyenggolku dari belakang dan membuatku terjatuh di pasir. Woi, teriakku. Lalu aku teringat akan kejadian yang tergambar waktu itu sama dengan yang ku alami saat ini. Aku pun merasa takut. Aku melihat Rudy dan juga orang tuanya. Aku pun bangun dari tempatku dan mendekat ke tempat Rudy berada. Tidak lama berselang datang seorang perempuan yang penampilan kuno serta warna baju yang dominan hijau. Mereka terlihat mengobrol dengan santainya. Aku mencoba mendengarkan obrolan mereka. Maaf Le, ibu bukannya gak sayang. Ibu cuma mau kamu hidup lebih baik bersama mereka, kata wanita itu. Rudy kecil terlihat sedih dan menangis. Ibu berbaju hijau itu memeluknya. Setelah itu Rudy diserahkan ke kedua orang tua yang akan mengasuhnya. Ibu kandung Rudy atau wanita berbaju hijau tersebut berjalan meninggalkan Rudy dan kedua orang tuanya. Dia berjalan ke arahku, aku takut ketahuan.
Aku berlari ke arah hutan hingga kakiku tersandung akar dan jatuh lalu pingsan. Saat tersadar, aku sudah berada di dalam sebuah rumah dengan tubuhku yang terikat sangat kuat di kursi kayu. Aku melihat ke samping kiri dan kananku ada 3 orang yang diikat bersamaku. Dengan ini aku persembahkan 3 tumbal terbaik dan juga 1 ragam muda istimewa untukmu sang ratu. Ucap wanita berbaju hijau yang tadi aku lihat, dan dia bersama beberapa orang yang mungkin adalah rekannya. Tiba-tiba wanita itu mengangkat celurit dan mengarahkannya ke laki-laki yang diikat di kursi sampingku. Dengan cepat celurit itu menebas lehernya. Aku berteriak histeris dan menangis ketakutan sambil meronta-ronta agar ikatanku terlepas. Tapi usahaku sia-sia, bahkan tali ini malah terasa semakin kencang saja. Wanita itu menebas leher orang kedua. Aku hanya bisa berteriak histeris karena ketakutan. "Berhenti, jangan lakukan itu," ucapku seraya menangis terbata-bata. Wanita itu tidak mendengarku sama sekali atau merasa kasihan. Ia mengangkat celuritnya lagi dan menebas orang ketiga yang terikat di sampingku. Aku hanya bisa menutup mata dan menangis. Tubuhku terasa sangat lemas dan aku mencoba mengumpulkan sisa tenagaku dan berteriak meminta tolong. Terdengar suara gaduh dari luar rumah ini. "Bakar, bakar, bakar!" Terdengar sangat ramai sekali. "Kita harus menyelesaikan ritual ini secepatnya," ucap wanita itu. Tidak berselang 1 detik, orang-orang berhasil mendobrak pintu dan langsung memukuli wanita serta orang-orang yang bersamanya. Mereka juga melepaskanku dari ikatan tali. Mereka lalu menyiramkan minyak ke orang-orang jahat itu dan membakar mereka hidup-hidup. Perasaanku bercampur aduk antara lega karena selamat dan juga merasa syok karena kejadian ini. Sementara itu aku melihat Rudy kecil menangis di antara kerumunan warga. Tiba-tiba ada sesosok perempuan yang mendekatiku dan teriak sangat keras di telingaku. "Bangun!" Aku yang kaget dan terbangun dari tidurku, mencoba menyelaraskan napas dan detak jantungku. Apa yang sebenarnya aku lihat tadi? Apa maksud dari semua ini? Kemudian terdengar suara klakson motor memecah lamunanku. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan kemudian keluar untuk mengecek siapa yang datang. "Baru bangun, say?" tanya Rudy sambil tersenyum. "Ternyata kamu, Ruth. Aku kira siapa. Rajin banget kamu jam segini udah ke tempatku." "Jam segini gimana? Ini sudah jam 9. Kamu gak lihat matahari sudah terang benderang gitu?" "Kamu itu ngelindur, Neng. Bangun ngapa?" ledek Budi sambil mentertawakanku. Iya, akhir-akhir ini aku capek sekali, jadi agak gak connect deh." "Sheila, ayo kita pergi jalan-jalan, refreshing otak kemana kek, biar kita sedikit santai dan bisa sedikit mengobati kesedihan yang kita alami akhir-akhir ini." "Oke, aku siap-siap dulu ya, tungguin." Mungkin jalan-jalan sebentar bisa membuatku lupa dengan apa yang terjadi, pikirku dalam hati. Singkat ceritanya, kita berdua pun berhenti di sebuah kafe. "Kita makan dulu ya, Sheila, lapar nih," ajak Rudy. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Kami masuk ke dalam kafe itu dan memesan beberapa makanan dan minuman. Aku dan juga Rudy mengobrol panjang lebar termasuk tentang libur sekolah yang hampir selesai. Makanan yang kami pesan pun datang dan menghentikan obrolan kami. Setelah makan, aku dan juga Rudy saling diam, hingga tiba-tiba ia memulai pembicaraan. "Kapan giliran kita, say? Mungkin habis ini aku yang mati tertabrak truk atau tertabrak kereta atau..." "Udah stop, Ruth. Nggak lucu, ngerti nggak?" ujarku memotong ocehan Rudy. "Ya maaf, say, aku cuma..." Rudy terdiam dan menundukkan kepala. Suasana menjadi hening seketika. "Oh iya, aku boleh bertanya kepadamu, Ruth?" tanyaku memecah keheningan. "Tanya aja." Tapi jangan marah ya, santai aja. Aku mau tanya tentang keluargamu." "Maksudmu, say?" Maksudku ayah dan ibumu. Kan kamu tahu bapak dan ibuku kerja di luar kota." Aku menghela nafas dan berkata,
Bapak ibu kandungmu maksudnya? Rudi tersedak kaget mendengar pertanyaanku. Maksudmu? Ya, itu maksudku. Dari mana kamu tahu kalau aku ini anak angkat? Aku belum pernah cerita kepada siapapun. Bukan siapa-siapa, Ruth. Aku cuma dengar-dengar aja kok, makanya aku nanya kamu. Ucapku seraya menutup-nutupi bahwa aku tahu dari penglihatanku sendiri. Rudy terdiam dan juga menundukkan kepala. Seolah sedang menahan air matanya, aku malah jadi merasa bersalah menanyakan hal itu kepada Rudy. Suasana pun hening beberapa saat. Maaf Ruth, apa itu menyinggung perasaanmu? Tidak Sheila, tidak apa-apa kok. Bukan salahmu menanyakan hal itu. Aku hanya teringat dengan semasa kecilku dengan orang tuaku. Mendengar perkataan Rudy, aku terdiam dan merasa sangat bersalah. Tiba-tiba Rudy mengajakku pulang. Setidaknya aku sekarang tahu kalau Rudy bukan anak kandung dari bapak dan ibunya saat ini. Dan itu berarti mimpiku tadi malam itu benar adanya. Rudy kemudian mengantarku ke kosan. Sesamanya di kos, aku meminta maaf lagi kepada Rudy. Tapi Rudy hanya tersenyum dan pergi. Aku tahu Rudy pasti sangat sedih dengan apa yang aku tanyakan tadi. Setelah Rudy tidak terlihat, tiba-tiba HP-ku berdering. Halo? Halo Say, apa kabar? Maaf, ini siapa ya? Aku saudaranya Tasya yang waktu itu. Oh, ada perlu apa kak? Gak ada apa-apa kok. Cuma ingin tahu kamu baik-baik aja apa enggak? Gini Sheila, sebenarnya kakak ada kenalan. Katanya pernah mengalami kejadian yang hampir mirip sepertimu, dan dia tahu bagaimana cara menyelesaikan itu semua. Beneran kak? Beneran Say. Tapi dia sekarang lagi di luar kota. Tapi aku udah tahu kok caranya. Dia tadi mengajariku. Kakak sekarang di mana? Bisa ketemu nggak? Kakak lagi di kafe, mau ketemu sekarang. Oke kalau gitu kak, aku kesana sekarang ya kak. Iya Sheila, hati-hati di jalan ya. Sesamanya di kafe, tiba-tiba saudari Tasya memelukku. Syukurlah kamu masih sehat dan utuh. Maksudnya? Kataku karena merasa aneh dengan perkataannya. Ya selamat maksudnya. Ya maaf, aku suka salah ngomong. Jawabnya sambil tertawa. Aku pun membalasnya dengan senyuman. Duduk Sheila, aku sudah pesan minuman tadi. Apa kamu mau makan juga? Biar aku pesanin lagi ya. Nggak usah kak, langsung ke to the point aja kak. Kakak mau bicara apa? Gimana caranya? Tanyaku penasaran. Gimana ya? Ucapnya seraya tersenyum. Santai dulu lah Sheila. Kamu kan baru sampai, nggak usah buru-buru. Nggak buru-buru juga kan? Tapi aku cuma ingin semua ini cepat selesai kak. Kakak nggak tahu kan apa yang aku rasain. Ya udah deh kakak ceritain. Jadi dulu teman kakak itu mengalami hal yang hampir sama seperti yang kamu dan juga teman-temanmu alami. Aku mendengarkannya dengan serius dan hanya mengangguk-anggukkan kepalaku. 2 tahun lalu mereka pergi mengendarai mobil pribadi dan teman kakak ini bermimpi tentang kematian temannya dan tentu juga kematiannya sendiri. Karena dia merasa gelisah, ia menyuruh temannya yang menyetir untuk berhenti dan meminggirkan mobil mereka. Dan kemudian kecelakaan itu pun benar-benar terjadi di depan mereka. Kejadian itu sama persis seperti mimpi yang teman kakak alami, tapi bedanya mereka semua selamat dari kecelakaan tersebut. Dan setelah itu, satu demi satu dari mereka mati dengan cara mengenaskan. Hingga tinggal ia dan juga satu temannya. Ia mencari segala cara untuk keluar dari masalahnya ini. Tapi tidak ada yang berhasil hingga ia pasrah. Akan tetapi, ini bagian yang terpenting, ia mendapatkan lucky chance. Semacam kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Ia bertemu dengan seseorang yang bisa dikatakan orang pintar. Maksud kakak dukun? Ya semacam itu. Orang itu memberinya kertas berisi mantra. Pertama teman kakak ragu akan hal itu.
Akhirnya karena keadaan yang mendesak, ia pun membaca mantra tersebut agar ia dan juga satu temannya ini selamat. Katanya sih mereka sempat seperti dikejar bayangan hitam hingga mantra itu diucapkan dan berhasil. Ia sekarang bersama temannya sudah hidup dengan tenang. Apa kakak tahu mantranya? Tanyaku karena sudah tidak sabar seolah mendapatkan titik terang. Kemarin ia mengirimkan foto kertas mantra itu lewat WA. Bentar ya, aku cari dulu. Nih, ketemu. Kakak kirim ke WA kamu aja ya. Nanti kalau kamu bingung tanya aja. Soalnya kakak buru-buru ada janji. Iya gak apa-apa, kirim lewat WA aja kak. Hari ini aku traktir ya. Biar aku yang bayar, hitung-hitung ucapan terima kasih. Ah, kamu ini jadi enak aku loh. Oh iya, sampai lupa. Kamu jangan cuma membaca mantra itu, tapi juga harus sepenuhnya percaya mantra itu. Ambil kesempatan keduamu, atau kamu sia-siakan begitu saja lalu mati. Keputusan ada di kamu, ucapnya penuh keseriusan. Ya udah, aku duluan ya, takut telat. Sambungnya sambil beranjak pergi. Aku langsung ke kasir untuk membayar. HP ku? Tanyaku kebingungan. Aku kembali ke mejaku. Dan kemudian tadi itu masih untung HP ku masih ada di sana. Tapi ada dompet yang tergeletak di bawah meja. Bukankah ini dompet saudarinya Tasya? Aku penasaran dan membuka dompetnya, siapa tahu ada kartu identitasnya. Roro Widi Sukmawati. Sepertinya aku pernah lihat nama yang hampir sama, tapi siapa ya? Pikirku dalam hati seraya melihat KTP-nya. Maaf dek, apa tempat duduk ini kosong? Sepasang pembeli yang mengejutkanku. Apa tempat duduk ini kosong karena yang lain penuh? Tanyanya lagi. Oh iya maaf, tempatnya kosong, maaf permisi. Mereka hanya menjawab dengan senyuman. Aku bergegas pulang ke kosanku. Tidak terasa liburan tinggal 3 hari lagi. Aku duduk di teras halaman dan kemudian memandangi setiap orang yang lewat. Rasanya aneh, karena kenapa dengan banyaknya orang di dunia ini kejadian ini harus menimpaku bukan mereka. Mentari sudah hampir ditelan bumi. Aku masuk ke dalam kamarku, hanya suara detik jam dinding yang bisa menemaniku. Tetangga yang aku benci dulu sekarang aku rindukan. Mereka pindah dengan alasan yang tidak jelas. Ada yang mengaku sering ketindihan dan banyak lagi. Aku menyetel lagu favoritku dengan sangat keras. Mungkin ini bisa mengobati sepi yang membunuh ini. Maghrib pun tiba. Teringat ibuku dulu bilang, jangan keluar marib-marib ya nak, karena itu waktunya setan keluar. Sebenarnya aku sangat merindukannya, tapi aku tidak ingin membuatnya khawatir karena keadaanku saat ini. Seketika lamunanku dipatahkan oleh suara ketukan pintu kamar. Siapa? Tanyaku. Tapi tidak ada jawaban. Dan orang itu kembali mengetuk pintu kamarku. Aku langsung beranjak dari kasur dan membuka pintunya. Aneh, tidak ada siapa-siapa. Aku langsung kemudian mengunci kamarku rapat-rapat. Aku takut ada sesuatu di luar. Setelahnya langsung ku rapatkan selimutku ke tubuhku dan mencoba memejamkan mataku. Aku terbangun dan melihat jam. Aku sangat takut mengingat kejadian tadi. Tapi apa daya jika kebelet memaksaku untuk ke kamar mandi. Ya, aku langsung beranjak dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Kok nggak jadi pindah mbak? Tanyaku karena melihat tetanggaku berdiri tegak di depan kamar mandi. Entah apa yang dilakukannya. Dia masuk ke kamar mandi tapi tidak menutup pintunya. Aku yang penasaran langsung mencoba mengintip apa yang dilakukannya. Aku berjalan mengendap-endap seperti seorang pencuri. Langkahku seketika terhenti saat menyenggol jemuran pakaian dan menjatuhkan salah satu celana dalam yang digantung di sana. Jika dia mendengar pasti dia akan tahu aku sedang mengintipnya. Setelah beberapa saat menunggu responnya, ia tidak mendengarku sama sekali. Aku meneruskan langkahku dan tersedak kaget aku pada kala itu saat melihat kamar mandi tidak ada seorang pun ataupun siapapun.
Sontak aku langsung masuk ke kamar mandi dan melihat ke sekeliling. Tiba-tiba pintu pun tertutup dari luar. Aku berteriak dan mencoba meminta tolong dari dalam, tapi cara itu tidak efektif. Mungkin ada yang sengaja mengunciku. Saat sedang berpikir bagaimana cara keluar, sesuatu seperti mendorongku dari belakang hingga aku menabrak pintu dan menjauhkan handuk yang tergantung. Sontak aku kemudian langsung melihat ke belakangku dan kebingungan serta takut. Tanpa pikir panjang aku langsung membuka pintu dan keluar. Saat berjalan ke kamar, kakiku terasa berat. Aku berjalan dengan tanganku yang membantu merayap ke dinding. Wah, aku mengerang kesakitan. Tanganku tertancap paku yang menempel di dinding dan darahku menetes seperti rintik air. Aku mencoba tenang dan mengeluarkan tanganku dari paku itu. Rasanya sangat sakit sekali hingga membuatku benar-benar menggigit bibirku sendiri. Setelah tanganku lepas dan kakiku menjadi ringan, aku kemudian berlari ke arah kamar dan menutup pintunya. Aku sandarkan tubuhku ke pintu sembari mengatur nafas. Laptopku terbuka, pikirku, karena perasaan dari tadi malam aku sama sekali tidak membukanya. Aku mendekat dan melihatnya. Aku terkejut ketika membaca tulisan yang ada di laptopku. Waktu temanmu sudah habis. Apakah maksudnya Rudy dalam bahaya? Aku langsung menutup laptopku dan menaruhnya di meja. Aku bergegas keluar kamar. Saat membuka pintu, aku syok dan terpaku ketika Rudy dengan kondisi yang babak belur tergeletak di sampingku. Sontak aku berteriak histeris. Saat aku membuka mataku dan juga menenangkan diri, aku seperti orang kebingungan melihat sekeliling. Ternyata aku hanya mimpi. Aku kemudian mengerang kesakitan. Kenapa tanganku bisa terluka? Aku langsung mengambil kain dan juga mengikat luka tusuk itu. Seketika aku teringat mimpi yang terjadi barusan. Aku melihat laptopku dan terkejut karena tertulis pesan. Waktu temanmu sudah habis. Aku langsung mengambil HP dan bergegas keluar. Di luar kamar, aku melihat ke arah kamar mandi. Mustahil, ucapku saat melihat celana dalam tergeletak di bawah jemuran. Lalu aku berlari ke arah kamar mandi. Di tembok, aku juga melihat darah di paku yang artinya tanganku benar tertancap di sana. Setelahnya aku buka pintu kamar mandi dan benar dugaanku handuk itu terjatuh tepat di bawah pintu. Rasanya sangat aneh, apa mungkin semua itu terjadi padahal aku sedang bermimpi? HP-ku berbunyi, WA dari Rudy. Langsung kubuka WA itu. Selah, tolong aku, cepat datang ke gedung tua bekas minimarket yang sudah lama terbengkalai. Langsung aku keluar dari kos dan kemudian mencari ojek untuk menuju ke sana. Di tengah perjalanan aku melihat wanita berbaju hijau dan wanita itu sama persis dengan sebelumnya. Pak, berhenti dulu sebentar pak, suruhku ke tukang ojek itu. Aku langsung berlari dan juga mengejar perempuan itu. Tapi perempuan itu juga lari saat melihatku. Aku terus mengejarnya, tapi tenagaku sudah habis dan lariku semakin melambat. Sampai berhenti dan pada kala itu mengambil napas sejenak karena aku benar-benar lelah sekali. Dan aku masih melihat perempuan itu sepertinya dia juga kelelahan. Mbak mau lari? Bayar 20.000 ke tukang ojek aja gak sanggup. Sedangkan ke mall beli baju yang harganya 20 kali lipat aja sanggup. Sontak aku terkejut dan melihat ke bapak itu. Ternyata tukang ojek tadi mengejarku. Maaf pak, maaf, aku sedang mengejar orang itu, ucapku seraya menunjuk wanita itu. Tapi aku sangat kaget dan tidak percaya. Lincah sekali perempuan tadi. Ia sudah menghilang. Mana orangnya? Tanya bapak ojek lagi. Saat aku mau menoleh ke bapak itu lagi, kepala belakangku sudah dihantam oleh sebuah benda tumpul. Aku terjatuh dan tidak kuat lagi. Kepalaku sangat sakit dan mataku terasa semakin tertutup. Di mana aku? Pikirku. Kepalaku masih sedikit pusing. Aku ingat ada yang memukul kepalaku. Sontak suara itu membuatku langsung menoleh.
Rudy, ucapku setelah melihat Rudy yang juga terikat erat di sebuah kursi. Shh, isyaratnya menyuruhku diam. Dia juga mengisyaratkan sesuatu lewat gerak matanya. Aku baru sadar ada beberapa orang yang berkumpul di depanku, tapi mereka tidak ada yang melihat ke arahku. Mereka seperti sedang menyembah sebuah patung wanita yang berdiri di sana. Shh, Rudy kemudian memanggilku lagi. Matanya bergerak ke arah tangannya. Aku tahu maksud dia menyuruh untuk membantunya melepas ikatan. Aku langsung menggeser kursiku perlahan-lahan. Tiba-tiba ada salah seorang yang melihatku. Sontak aku langsung berpura-pura pingsan agar tidak ketahuan. Saat aku kembali mengintip, orang itu sudah mengalihkan pandangannya. Aku pun meneruskan niatku dan saat sudah sampai di sebelah Rudy, aku menggeser kursiku untuk membelakanginya supaya bisa membantu melepas ikatannya. Rudy pun kemudian juga begitu. Tidak lama kemudian tali yang mengikat tangan kita berdua pun sudah lepas. Kami langsung berusaha melepas tali yang mengikat di kaki. Belum selesai aku melepas ikatanku, ada salah seorang yang dari mereka yang melihatku dan sadar aku mencoba meloloskan diri. Mereka kemudian langsung berdiri dan menuju ke arahku. Aku melihat ke arah Rudy, masih beruntung ikatan Rudy sudah terlepas. Mau kemana sih? Kabur, ucap salah satu dari mereka kepadaku. Kenapa bisa tahu namaku? Siapa kalian? Jangan macam-macam ya kepadaku. Mereka hanya meresponku dengan tertawa bersama-sama. Puluhan tahun kami sudah menunggu momen sakral ini dengan perencanaan sangat matang sehingga tidak mungkin ada kegagalan, ucap seorang wanita yang muncul dari arah belakangku. Bagusnya mereka semua belum sadar jika tali yang mengikat Rudy sudah terlepas semua. Semenjak kesalahan ibu Rudy 10 tahun lalu, ada banyak hal yang kami pelajari sehingga membuatnya jadi lebih mudah di era yang mungkin berkembang ini. Maaf Ruth, walaupun kamu keturunan asli dari ratu, tapi kami mencoba mengikatmu juga agar tidak melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan. Apa maksud semua ini? Tanyaku. Kamu ini polos sekali, atau lebih tepatnya kau gadis bodoh. Apa kau tidak ingin tahu siapa yang membunuh teman-temanmu? Ucapnya sambil memegang daguku dan mendekatkan wajahnya. Mendengar hal itu aku sontak meludahi mukanya. Dia terdiam sejenak. Tiba-tiba dia menamparku dengan tamparan yang begitu sangat keras. Rudy yang melihatku seperti emosi ingin berdiri dan segera membalasnya, tapi aku mengisyaratkan agar tetap diam. Dasar bocah ingusan, kalau bukan permintaan sang ratu, sudah kubunuh kau sekarang. Tenang mbak, tenang, ucap salah seorang dari mereka. Aku ingat itu orang yang berbaju hijau tadi, dan juga bapak tukang ojek itu yang memukulku tadi. Berarti mereka melakukan ini semua dengan sangat terencana. Jika tidak berkat kemampuanmu, kalian semua sudah mati di sana, sehingga tidak merepotkanku sampai sejauh ini. Menurutmu, takdir yang ingin menjemputmu saat itu? Dia tertawa kecil lalu melanjutkannya lagi. Kamu pasti tidak pernah mencari tahu siapa supir yang menyerempet Yuda dan Mirna. Benar sekali dugaanmu, itu adalah salah satu dari kami. Setelah itu kejadian Martin lalu Tasya. Seperti semua terasa berjalan seperti takdir, bukan? Malaikat pencabut nyawa, urutan kematian seperti khayalan di film-film, bukan? Kamu tahu tujuan itu semua untuk apa? Ya, untuk menggiring opini kamu agar berpikir ke arah sana, agar dalam proses ini tidak ada satupun yang membuatmu curiga. Apalagi pikiranmu yang polos itu. Salah, lebih tepatnya bodoh. Dia pun tertawa seperti merasa sangat bahagia. Kau pembunuh. Aku akan membalas kematian teman-temanku. Aku yang emosi langsung bermaksud berdiri dan menggamparnya. Tapi aku terjatuh karena kakiku masih terikat dengan erat di kursi itu. Masih lama bacotnya. Bangsat ya kalian, bual Rudy. Kali ini Rudy benar-benar bergerak dan berdiri bertarung melawan semua orang itu. Aku melihatnya mengalahkan beberapa orang, tapi saat orang itu berhasil membuat Rudy jatuh,
Ya mereka seperti tidak berani menyakitinya. Apakah mungkin itu karena Rudi keturunan asli seperti yang dibicarakan perempuan tadi? Aku terkejut ketika Rudi mengambil celurit yang terjatuh di samping orang yang ditenangnya tadi. Rudi menggunakan celurit itu untuk membunuh mereka satu persatu. Darah mengalir seperti sungai membanjiri tempat itu, dan tidak sedikit darah yang mengenai wajahku. Kali ini tinggal satu perempuan berbaju hijau yang sedari tadi diam dan tidak melawan. Rudi mendekatinya, dan perempuan itu terdiam saja. Tiba-tiba Rudi meletakkan celuritnya dan berjumpa mesra dengan perempuan itu, yang sontak kejadian itu membuatku sangat terkejut. "Bagus, Ruth, kamu sudah melakukannya dengan benar," ucap wanita itu dan melanjutkan cumbuan mereka lagi. Rasa terkejutku melihat hal itu membuatku terdiam untuk beberapa saat. "Aku senang sekali tadi. Kukira kamu benar-benar membelaku, tapi sekarang apa maksud ini semua?" Teriakku dengan lantang sehingga menghentikan apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba angin berhembus kencang, seakan ikut bicara bahwa ia menikmati darah-darah yang mengalir di ruangan itu. "Apa maksud dari semua ini? Apa maksudnya?" teriakku yang bingung. Emosi, takut, dan kecewa bercampur jadi satu. "Sheila, gadis bodoh, apa kamu budak? Kau tidak dengar apa yang perempuan tadi katakan kalau aku ini keturunan asli sang ratu?" Ia berkata dengan terus melangkah mendekatiku. "Kau tahu mereka-mereka ini tidak pantas melakukan ritual suci ini. Aku keturunan asli sang ratu yang akan melakukannya." Rudi kemudian berbalik menuju patung yang mereka sembah tadi. "Aku akan sedikit bercerita kepadamu. 2 bulan yang lalu." "Ruth, kapan rencana kita dimulai?" tanya Siti, perempuan berbaju hijau. "Sabar, 2 bulan lagi tepat pada liburan sekolah. Aku akan menjalankan rencana yang sudah aku susun ini." "Rencana apa? Kamu ingin membunuh mereka?" Rudi tertawa kecil. "Kau tenang saja, aku tidak mungkin mengulangi kesalahan ibuku. Aku akan membuatnya terlihat seperti sebuah kecelakaan." "Bagus, Ruth, lega aku rasanya. Aku tidak ingin kamu kenapa-napa. Tepat setelah kecelakaan, rencanaku sedikit berantakan karenamu. Setelah aku mengantarmu, Tasya dan Martin pulang. Sesamanya di rumah mereka sudah menungguku. Dan bukankah kau menghubungiku berkali-kali? Rencana konyol, kamu malah mengacaukan semuanya." Aku yang emosi mendengar perkataan itu langsung mengambil pisau yang tergeletak di meja dan menodongkan kepadanya. Tapi beberapa orang langsung memegangiku dan mengikatku. "Bagaimana, Sheila? Sudah paham? Bukankah rencanaku ini hebat?" "Kau bajingan. Aku kira kau orang baik, Ruth. Ternyata kau itu iblis. Kau bunuh teman baik kita hanya untuk ratu bodohmu itu." Rudi hanya tertawa. Sheila, bukan aku yang membunuh teman-teman kita, tapi perempuan ini yang membunuh mereka. Aku memanfaatkan kemampuan spesialmu itu untuk menipumu. Kau itu bodoh, hanya dengan sedikit kata-kata saja kau sudah tertipu." "Lalu kenapa dia membunuh mereka?" "Mereka itu pengkhianat yang pantas mati, dan aku akan memenggal kepalamu dengan celurit ini sampai darah segarmu mengalir membanjiri wajahku." Rudi belum sadar, sedari tadi aku berusaha melepaskan ikatan kakiku yang tinggal sedikit lagi lepas ini. Nah, sampai ikatan itu terlepas dan aku langsung berdiri menendang kelaminnya. Saat ia lengah, aku mengambil celurit yang ada di tangannya lalu menebaskan ke kepalanya. Tapi perempuan yang bernama Siti itu melindunginya. Darah dari perempuan itu menyembur ke arahku. Kepalanya menggelinding bagai roda yang lepas dari porosnya. Aku ketakutan sendiri dan badanku gemetar. Aku belum pernah merasakan rasanya membunuh orang. Rudi terlihat sangat marah. Aura jahatnya serasa bertambah kuat. Aku merasakan kalau ia tidak akan membiarkanku hidup lebih lama lagi. Tangan dan badanku bergetar karena melihat kepala orang lepas dari tubuhnya berkat tanganku sendiri.
Rudi sangat marah dan langsung menyerangku. Aku terjatuh saat dipukulnya. Lalu dia mencoba menindihku dengan badannya. Aku tidak bisa bergerak. Saat aku melihat Rudi, aku sadar saat itu bukan Rudi lagi yang menyerangku. Ia seperti dikuasai oleh roh jahat yang bersemayam di tubuhnya. Tiba-tiba terdengar langkah seseorang yang berlari dan sepertinya orang itu baru datang. Ia berteriak, "Baca mantra itu, Sei." Aku sadar itu adalah Kak Widi, saudarinya si Tasya. Dan aku juga teringat kata-katanya saat itu. Rudi yang tadi mencoba menikamku kali ini mengalihkan perhatiannya ke arah Kak Widi. Rudi mencoba menyerang Kak Widi. Saat itu aku berusaha memanfaatkan waktu dan mencari HP-ku. Karena HP-ku sudah tidak ada di sakuku. Mungkin HP-ku diambil sebelum aku diikat tadi. Rudi kemudian merangkak lewat dinding-dinding ke arah Kak Widi dan ia berhasil menyerang saat Kak Widi berusaha lari. Aku harus lebih cepat lari mencari HP-ku di semua tempat sekitar ruangan itu. Aku bersyukur akhirnya ketemu. Aku langsung mencoba membuka dan juga mencari mantranya. Aku yang panik membuat tanganku sangat gemetar. "Tolong aku, Sei," teriak Kak Widi yang sudah babak belur dan terpojok di tembok. "Pangeran Segoro Peteng, tekolan lindungi kulo minangka abdi sampean, aku wis siap nyisih badan sing murni iki." Seketika, setelah aku membacanya, angin seperti berhenti dan ruangan benar-benar tidak bersuara. Rudi langsung tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Aku langsung berlari ke arah Kak Widi dan kemudian memeluknya. "Kakak gak apa-apa." "Gak apa-apa, Sei, hanya luka kecil kok. Anggap ini sebagai pengorbananku juga." "Maaf ya Kak, aku gak bermaksud melibatkan kamu di dalam masalah ini." Kak Widi hanya tertawa kecil. "Makasih sudah membaca mantra itu dengan sadar." "Makasih juga ya Kak udah menolongku. Setelah ini apa yang akan kita lakukan terhadap Rudi?" "Oh iya, aku akan telepon polisi sekarang," ucapku sambil melepas pelukanku, tapi tanganku dipegang erat oleh Kak Widi. Ia bermaksud untuk menghentikanku. "Jangan polisi, kamu lupa sudah memenggal kepala orang." "Tapi selama itu membela diri, bukannya nggak apa-apa." Kak Widi mengambil HP-ku dan melemparnya sangat jauh. "Shh, lagian semuanya juga akan sebanding." Aku tidak asing mendengar kata-kata itu. Seperti beberapa kali kata itu terselip dalam mimpiku, aku tersentak kaget ketika Rudi tiba-tiba sadar dan sudah berdiri di belakangku. "Tenang, Sei, sekarang aku di pihakmu." Ia mendekatiku dan mendekatkan wajahnya ke wajahku dan berkata, "Selamat tidur." Aku merasakan sebuah suntik menancap di tangan kananku. Suntik itu membuat badanku semakin lemas. Aku baru sadar bukan Rudi yang melakukannya tapi Kak Widi. Mataku semakin terasa berat. "Kenapa kakak?" Beberapa jam sebelum ritual dimulai, lalu bagaimana cara membuat ia mengucap mantra itu di tempat suci secara sadar? Tanya Rudi. "Pertanyaan yang bagus. Setelah rencanamu gagal, aku sudah mempengaruhi mereka bahwa kamu tidak layak terpilih sebagai pimpinan Abdi Ratu. Dan hari ini aku pun sengaja memancing amarah mereka agar kamu juga ikut ditangkap untuk menyaksikan keberhasilan ritual mereka yang aslinya semu. Mereka terlalu bodoh hingga tidak tahu bahwa ritual ini harus dilakukan oleh orang yang mempunyai garis keturunan ratu," ucap Widi. "Bagaimana dengan Sheila?" "Aman, sudah aku atur. Tenang saja dan lakukan tugasmu. Beruntung sekali di sampingku ada orang cerdas sepertimu." "Oke, aku akan ikuti peranku dan kuserahkan sisanya padamu," ucap Rudi seraya berjalan meninggalkan Widi. "Jangan sampai gagal. Aku akan datang terlambat agar dia masih percaya aku di pihaknya." Setelah itu Widi meninggalkan Rudi dan selang beberapa saat rombongan abdi sang ratu menangkap Rudi dan membawanya ke tempat suci. Sheila yang pingsan dibawa Rudi dan Widi ke dekat patung suci Ratu Dewi Sukmawati dan kemudian melakukan ritual terakhir penukaran jiwa. Dan tidak lama setelah ritual selesai, Ratu Dewi Sukmawati menampakkan wujud arwahnya di hadapan Rudi dan Widi.
yang kemudian masuk ke tubuh Sheila. Sheila yang eksistensi jiwanya kini dikuasai sang ratu, sudah tersadar lalu berdiri tepat di depan patung suci Ratu Dewi Sukmawati. Rudi, Roro Widi, Sukmawati, dan semua arwah yang telah dijadikan tumbal bangkit dan berlutut menyembahnya. Haha, akhirnya setelah ratusan tahun penantianku, aku hidup kembali dengan tubuh baru ini. Kekuatan ini dan keistimewaan tubuh ini, kau lebih bisa diandalkan daripada pendahulu-pendahulumu itu. Aku akan menjadikanmu sebagai panglima tertinggiku, ujarnya, setelah menyentuh kepala Rudi yang berlutut di depannya. Dan kalian sebagai pasukanku, seraya menunjuk Widi dan arwah-arwah yang berlutut di hadapannya. Siap, Kanjeng Ratu? Ucap semuanya. Ratu tersenyum dan berjalan ke arah luar. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas. Dan video ini saya akhiri, jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Baik buruknya kalian dapat ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Sekian ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.